Sungguh besar setiamu, haleluya. Kau nyatakan bagi, katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, amin, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kau nyatakan, amin. Katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu, katakan, isi hatiku. Isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap, oh amin, amin, haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segala. Katakan, ku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya baku. Percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah Tuhan, haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi katakan, kami berserah Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, kami bisa hadir di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Ini yang selalu kami rindukan Bapa. Karena di rumah-Mu ini kami 100% yakin Kau ada di tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar pujian kami ini Bapa
Jadi dupa yang sangat harum. Untuk hormat kemuliaan bagi namamu Yesus Kristus Tuhan. Kau mempelai pria sorgawi kami. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Ya. Kita lagi semangat ya. Kita menyanyi anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan. Ya, sekali lagi katakan anak Allah. Anak Allah, hey! Yesus namanya menyembuhkan, katakan menyucikan, bahkan dia mati tebus dosa kita semuanya, bahkan mati tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, katakan ku tak kenal, ku tak kenal. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Yo semuanya, sebab dia hidup. Hey, hey, ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Haleluya. Tak gentar. Amin. Aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Sekarang suara saudara saja. Sebab dia. Inilah kami Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup, hey, 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 hey. Ada hari esok. Sebab dia sukacita kami Tuhan, tak gentar. Amin. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti. Amin. Hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa ya. Saudara percaya Yesus hidup? Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk dia. Iya, gitu saudara ya. Tadi kita nyanyi seperti dia masih mati. Tapi puji Tuhan tadi betul-betul dia hidup. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa cinta Tuhan ya. Kita sudah diselamatkan semua. Kita mau berkata, sungguh besar pengorbanan bagimu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
mengerti. Amin. Sungguh, katakan, sungguh indah yang kau pikirkan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh, sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh, oh haleluya Tuhan, pengorbananmu biarlah tidak sia-sia. Kami mau hidup Tuhan seperti Engkau, lu dalam untuk dimengerti. Katakan, sungguh besar, sungguh besar. Katakan, oh sungguh indah Tuhan. Yang kau pikir, dia selalu berpikir bagi kita daripada kita berpikir bagi dia. Terselami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya, kita sekali lagi berdiri. Haleluya. Sungguh indah kemanakah aku dapat amin. Ya. Katakan, dia sahabat. Oh, dan dia sangat dekat di tengah kita hari ini. Dan kau, katakan, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan tak bisa membalas kesetiaanmu. Bahkan seluruh, thank you Yesus, haleluya, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Amin. Ya Tuhan, sungguh besar pengorbanan, oh Yesus Tuhan, terlalu dalam Tuhan untuk kami bisa mengerti siapakah Engkau sebetulnya Tuhan. Rela mati bagi kami. Seorang profesor teologi pun tidak bisa mengerti tentang Engkau seluruhnya Tuhan. Sungguh indah, amin, yang kau pikir. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Selami bagiku Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh, sekali lagi katakan, sungguh indah Yesus Tuhan, indah. Oh Yesus Tuhan, terlalu dalam Tuhan, tidak bisa diukur Tuhan kedalamannya Tuhan. Sungguh besar, oh, haleluya. Sungguh indah yang kau pikir. Kau selalu berpikir tentang kami Tuhan, tapi kami jarang berpikir tentang Kau Tuhan. Selami bagiku Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Doni Tatimu. Haleluya. Amin.
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh ini yang kami percaya, bahwa apa yang kami pikirkan diri kami seringkali tidak pernah bisa sebanding dengan apa yang kau lihat dari diri kami. Apa yang kami pikirkan tentang diri kami itu jauh lebih rendah dari apa yang Tuhan pikirkan tentang kami. Jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa. Itu sebabnya ketika kami patut untuk hancur dan binasa, tetapi Engkau rela mati supaya kami bisa diselamatkan dari kebinasaan. Kami bisa diselamatkan dari kehancuran. Kami bisa diselamatkan dari dosa. Oleh sebab itu, sampai hari ini kami mengingat kebaikan-Mu. Kami menghargai setiap pengorbanan Kristus, menyadari bahwa tanpa Engkau bersedia mati bagi kami, kami tidak akan pernah mengenal kasih Allah yang sejati itu. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih buat kehidupan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami percaya ini waktu-Mu, ini tempat-Mu, ini umat-Mu. Seluruh hidup dan hati kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Urapi setiap kami. Sebab firman berkata, urapan itulah yang mengajar kami. Urapi kami supaya kami memahami. Urapi kami supaya kami bisa mengerti. Dan ketika kami memahami, mengerti, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Kami bukan hanya menjadi pengkolektor-pengkolektor khotbah, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Menggunakan kesempatan yang ada untuk mengucapkan selamat memperingati kematian Kristus, selamat memperingati kebangkitan Kristus. Sebab Paulus berkata, tanpa kebangkitan sia-sialah iman percaya kita. Kematian, kebangkitan, kehidupan, kenaikan Yesus ke sorga, turunnya Roh Kudus, dan janji kedatangan yang kedua, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, mari saya ajak Anda untuk melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan ayat 9. Biasanya ayat ini dikhotbahkan oleh banyak pendeta, terutama waktu kenaikan Yesus ke sorga. Tapi izinkan saya membawa Anda pada ayat ini untuk menjadi perikop emas kita pada minggu kebangkitan Kristus ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Ayat 9, sesudah dia mengatakan demikian, apa Bapak Ibu? Terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya menemukan bahwa orang Kristen itu punya satu kebiasaan, tidak semua, tetapi umumnya orang Kristen itu punya satu kebiasaan. Mungkin karena kita lebih sering belajar dari khotbah pendeta daripada belajar Alkitab dari membaca Alkitab itu sendiri. Sehingga kita itu umumnya sudah punya pemikiran-pemikiran tertentu dalam sebuah peristiwa yang sebenarnya menarik untuk dibuka, menarik untuk digali. Aneh sebenarnya, tetapi karena kita sudah terlalu terbiasa, kita tidak pernah mempertanyakan peristiwa itu. Saya beri contoh. Misalnya kita orang Kristen sudah terlalu biasa dengan perintah yang terutama, sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, perintah yang terutama yang pertama, ada yang hafal? Nomor 1 apa? Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan perintah yang sama dengan itu, yang kedua adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saking sudah terbiasanya kita mendengar kalimat Tuhan Yesus tentang perintah yang terutama, tanpa pernah menyadari bahwa sebenarnya kalau Anda kembali ke dalam Torah, kalau Anda kembali ke dalam Taurat, kalau Anda kembali ke Perjanjian Lama, sebenarnya pendengar hari itu akan merasa cukup tertantang untuk bertanya. Sebab dalam Shema Israel itu sudah slogan pentingnya orang Israel. Dalam Shema Israel hanya ada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak ada kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nanti Anda boleh periksa di rumah, Anda akan menemukan bahwa mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri ada berdiri bersama-sama dengan sekian banyak perintah yang lain yang mengatur tentang kehidupan sosial manusia menurut Taurat memang. Tetapi yang disebut Shema, yang disebut ayat pentingnya orang Israel adalah dengarkanlah Israel, Tuhan Allahmu itu esa, oleh sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tidak ada kasihilah sesama manusia setelah ayat itu, tidak ada. Itu sebabnya menantang para pendengar sebenarnya di zaman Yesus untuk berdiskusi panjang, untuk bertanya. Tetapi kita orang Kristen karena sudah terbiasa dengan dua perintah terutama itu, kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi dalam percakapan Yesus dengan ahli Taurat hari tersebut. Sama, kenapa saya mengatakan itu, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sebenarnya ada sesuatu yang aneh, yang Anda dan saya seringkali tidak perhatikan. Anda bertanya, mana yang aneh Pak? Mana yang bagian yang aneh? Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Apakah kata menerima kuasa yang aneh? Bukan. Apakah kata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Ya, tetapi tidak sepenuhnya aneh. Yang menjadi aneh bagi murid-muridnya adalah ketika Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan menjadi, apa Bapak Ibu? Saksi. Sebenarnya kalau saya jadi murid Yesus hari itu, saya akan angkat tangan dan berkata, Guru, tolong jelaskan kepada saya apa yang kamu maksudkan dengan kamu akan menjadi saksiku. Sebab kalimat kamu akan menjadi saksiku adalah kalimat yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan selama 3,5 tahun dalam pelayanannya di muka bumi. Saya tahu kalau saya bilang ini sebagian besar orang akan mengkerutkan kening. Sebab kata engkau akan menjadi saksiku ternyata bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi. Hanya kalau saya angkat tangan, ayat 9 berkata, belum sempat ditanya, belum sempat mendapat jawaban, tiba-tiba Yesus naik ke sorga.
Nah, kenapa saya berkata bahwa Tuhan Yesus ketika berkata kamu akan menjadi saksiku, itu bertentangan dengan segala sesuatu yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun di muka bumi. Pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun di muka bumi. Jawaban saya sederhana, sebab memang waktu Yesus melayani di muka bumi, kita temukan setiap kali dia menyembuhkan seseorang, ada beberapa peristiwa dia mengingatkan orang yang dia sembuhkan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun juga orang yang menyembuhkan dia. Pernah baca itu? Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, ada satu peristiwa selesai dia menyembuhkan orang kusta di Markus pasal 1, dia berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa yang menyembuhkan engkau. Yesus berkali-kali dia menyembuhkan orang buta. Ada saatnya dia berkata, tidak usah kasih tahu siapa yang menyembuhkan engkau. Tiba-tiba selama 3,5 tahun dia berkata tidak perlu beritahu, tidak perlu bersaksi kepada siapapun yang menyembuhkan engkau. Tiba-tiba waktu Yesus mau naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga dia berkata, sekarang kamu akan menjadi saksiku. Coba Anda lihat Matius pasal 16, Matius pasal 16. Inilah puncak di mana Yesus berkali-kali berkata, jangan beritahukan kepada siapapun juga bahwa apa yang terjadi di tempat ini, apa yang menyembuhkan engkau, apa yang kamu katakan, jangan beritahukan kepada siapapun juga. Coba Anda lihat Matius 16, Matius pasal 16, Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Mereka berkata, engkau salah seorang dari para nabi. Kemudian Tuhan Yesus berkata, menurut katamu siapakah aku ini? Petrus kemudian berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Di atas batu karang ini, di atas pewahyuan ini. Pewahyuan apa? Yesus adalah Mesias, Raja di atas segala raja, Anak Allah yang hidup. Di atas kebenaran ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 20, Matius 16 ayat 20 sama-sama. Matius 16 ayat 20, yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Kenapa waktu dia naik ke sorga tiba-tiba dia berkata sebelum naik ke sorga, maka kamu akan menjadi saksiku. Bertahun-tahun murid-murid Yesus mengerti. Tiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ada satu masa dia berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa. Bahkan ketika dia diakui sebagai Mesias, dia melarang mereka, jangan beritahukan pada siapapun juga bahwa aku adalah Mesias. Tiba-tiba Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. 3,5 tahun dia larang mereka, jangan kasih tahu siapa-siapa. Setelah dia mau naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, tiba-tiba dia berkata, kamu akan jadi saksiku. Anda sekarang bisa melihat pertentangan dari apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun dan sebelum dia naik ke sorga. 3,5 tahun, jangan bersaksi. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, sekarang kamu jadi saksi. Yang benar yang mana? Matius 17, dan inilah puncaknya. Matius pasal 17, Yesus kemudian dimuliakan di atas gunung. Anda masih tahu ceritanya. Musa muncul sebelah kanan, Elia muncul sebelah kiri. Saking mulianya, saking luar biasanya, Petrus berkata, Guru, gak usah turun dari gunung ini. Aku akan bangun pondok bagi engkau satu, pondok bagi Musa satu, pondok bagi Elia satu. Sebab hari itu mereka dekat dengan perayaan pondok daun-daunan. Petrus berkata, mari kita tinggal di sini, saya mau nikmati. Kalau ada lagu, ku ingin tetap di sini,
menikmati bait-Mu. Wow, kemuliaan luar biasa. Tapi tiba-tiba penglihatan itu hilang. Dan selesai penglihatan itu hilang, kemudian dia mengatakan satu hal kepada murid-muridnya. Coba Anda lihat. Anda lihat pada Matius pasal 17 ayat 9. Ini puncaknya, Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka sama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun juga. Jangan. Kembali lagi kita temukan Tuhan Yesus melarang mereka dan berkata, jangan ceritakan kepada seorang pun tentang penglihatan ini. Tapi kali ini dalam Matius 17 ayat 9, tiba-tiba dia memberi satu petunjuk penting. Yuk mari sama-sama baca sekali lagi dari kata jangan, sama-sama. Satu, saya percaya jemaat di sini semua diberkati oleh Tuhan, semua punya suara. Amin. Amin. Saya ini pendeta yang dikenal semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi tolong demi kemaslahatan bersama sering-sering bilang amin. Nggak ada yang bilang amin, bakal panjang ini. Terlambat. Matius 17 ayat 9, sama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara. Jadi kenapa 3,5 tahun dia larang mereka untuk bersaksi? Sebab dia belum bangkit. Kebangkitan Kristus adalah titik balik yang penting. Sebab sebelum Yesus bangkit, tidak ada yang boleh bersaksi. Sesudah Yesus bangkit, boleh bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 terjadi sebelum atau sesudah Yesus bangkit. Nggak ada yang jawab. Sudah keringatan urat leher keluar, nggak ada yang jawab. Ampunilah mereka ya Tuhan. Sebab mereka jelas-jelas tahu apa yang mereka perbuat. Tolong jawab saya. Kisah Rasul 1 ayat 8 terjadi sebelum Yesus bangkit atau sesudah Yesus bangkit? Sesudah Yesus bangkit. Karena sesudah Yesus bangkit, itu sebabnya dia berkata, kamu akan menjadi saksiku. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta sebelum Yesus bangkit atau sesudah Yesus bangkit. Sebelum, itu sebabnya dia larang mereka bersaksi. Kesembuhan orang kusta terjadi sebelum atau sesudah Yesus bangkit. Sebelum, itu sebabnya dia melarang mereka untuk bersaksi. Peristiwa Petrus mendapatkan pewahyuan mengakui Yesus Mesias anak Allah yang hidup terjadi sebelum atau sesudah Yesus bangkit. Sebelum, itu sebabnya dia larang Petrus bersaksi. Penglihatan Yesus dimuliakan di atas gunung terjadi sebelum atau sesudah. Sebelum, itu sebabnya dia berkata jangan. Sebab yang paling penting adalah peristiwa sesudah Yesus bangkit. Peristiwa kebangkitan Kristus akan menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Sebab sebelum dia bangkit tidak boleh ada yang bersaksi. Sesudah dia bangkit Anda harus bersaksi. Kalau begitu pertanyaan saya hari ini dan saya tutup dengan ini adalah, karena waktu yang ada, saya tanya pada Anda, kalau begitu apa pentingnya kebangkitan Kristus? Kenapa sebelum Yesus bangkit tidak ada yang boleh bersaksi? Sesudah Yesus bangkit semua harus bersaksi. Apa pentingnya kebangkitan Kristus dalam hubungan dengan kesaksian seseorang? Mari Anda pergi ke Kisah Para Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat 31. Kisah Rasul 17 ayat 31. Saya semangat ini, semoga Anda mengerti ini, Anda menjadi semangat. Kalau tidak semangat, keterlaluan. Kisah 17 ayat 31, sama-sama. Kisah Para Rasul 17 ayat 31, yang siap katakan amin.
Kisah Rasul 17 ayat 31, sama-sama 1, 2, 3. Karena Dia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Dia dengan adil akan menghakimi seluruh dunia oleh satu orang yang telah ditentukannya sesudah Dia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan satu orang tadi dari antara orang mati. Paulus kemudian berkata, sebab Tuhan telah menetapkan satu hari di mana Dia akan menghakimi semua orang lewat satu orang. Dengan cara mana Dia akan memberikan kepada semua orang satu bukti. Dengan cara membangkitkan satu orang tadi dari antara orang mati. Sama-sama bilang satu hari. Sama-sama bilang semua orang. Sama-sama katakan satu bukti untuk seluruh dunia. Jadi kebangkitan Kristus menurut Kisah Rasul 17:31 adalah, ada yang bisa jawab? Karena Dia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Dia dengan adil akan menghakimi seluruh dunia oleh satu orang yang telah ditentukannya sesudah Dia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan cara membangkitkan satu orang tadi dari antara orang mati. Berarti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati disebut sebagai satu bukti. Sama-sama bilang satu bukti. Sama-sama bilang satu bukti. Artinya Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus berkata, tunggu aku bangkit dulu baru kamu boleh bersaksi. Kenapa? Sebab kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah satu-satunya, apa tadi? Bukti. Anda sekarang saya ngerti kenapa Tuhan Yesus berkata sebelum Dia bangkit dari antara orang mati dilarang bersaksi. Kenapa? Sebab kamu bersaksi kalau belum ada bukti, namanya saksi palsu. Setuju apa setuju? Dia bilang tunggu dulu aku bangkit dari antara orang mati. Kenapa tunggu Yesus bangkit dari antara orang mati? Sebab Kisah Rasul 17:31 berkata kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah satu apa tadi? Bukti. Bersaksi sebelum peristiwa terjadi, bersaksi sebelum bukti ada, berarti kesaksian palsu. Tunggu bukti itu terjadi dulu, tunggu bukti itu ada dulu, baru setelah itu kamu bersaksi. Kenapa saya bersaksi setelah bukti ada? Sebab kesaksian setelah bukti ada adalah saksi yang benar. Anda bukan saksi palsu. Anda dan saya diajak untuk jadi saksi yang benar. Sebab kita bersaksi berdasarkan satu bukti. Apa buktinya? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Supaya kalau orang tanya pada kita, mana Yesus yang benar itu? Kita bisa tunjuk orangnya, itu Yesus. Dia hidup. Dia mati, tapi Dia hidup. Persoalannya satu. Membuktikan bahwa Yesus mati, tapi hidup kembali. Kita butuh orangnya ada. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana bisa bilang, orangnya Yesus mati, tapi hari ketiga Dia hidup? Sama-sama bilang hidup. Sekarang mana Yesusnya? Keburu naik ke sorga. Orang bisa bilang, itu mah tipu-tipunya orang agama mah. Yesus mati tapi hidup. Kita orang Kristen berkata, hidup mana Yesusnya? Di dalam saya. Kalau begitu orang belum percaya berkata, tunggu sebentar. Dia pergi ke dapur ambil pisau daging. Dia berkata, di mana Yesus tadi? Di dalam saya. Boleh saya belah dadamu mau lihat ada Yesus apa enggak?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus yang mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit dari kematian dan dia hidup buat selama-lamanya? Bagaimana kita bisa buktikan orang hidup sementara orang hidupnya tidak ada? Apakah Pak Doni ada? Ada. Doni Tatimo ada? Ada. Mana orangnya? Itu pendeta gemuk di depan. Saya hidup. Kenapa? Sebab Anda lihat saya ada. Sekarang kita bilang Yesus hidup. Yang percaya Yesus hidup, katakan Yesus hidup. Kayak pemimpin pujian tadi bilang, Anda kurang semangat. Sama-sama bilang Yesus hidup. Masih kurang semangat. Sama-sama katakan Yesus hidup. Masih sampai di plafon, belum sampai di atas atap. Sama-sama bilang Yesus hidup. Masih baru sampai di genteng, belum sampai di sorga. Sama-sama katakan Yesus hidup. Baru sampai di langit, belum sampai di sorga. Sama-sama bilang Yesus hidup. Mana Yesusnya? Dalam saya belah lagi dada. Disitulah problem mendasar Anda dan saya menjadi saksi yang benar. Mencoba, sebab dia bilang tidak boleh ada bukti lain. Hanya ada satu bukti atas segala sesuatu. Apa itu? Yesus hidup. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus yang hidup tidak ada lagi di muka bumi, sekarang sudah naik ke sorga? Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Hanya ada satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Itu sebabnya dia perlu naik ke sorga supaya Roh Kudus turun dalam hidup Anda dan saya. Betul jawaban Anda. Betul, dia hidup di dalam kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan pada orang yang belum percaya bahwa Yesus itu hidup dan dia hidup di dalam kita. Bagaimana? Caranya cuma satu. Hidupmu tidak lagi sama seperti hidup yang lama. Hidupmu berubah 180 derajat jadi hidup yang baru. Sehingga dulunya kalau teman SD Anda ketemu dengan Anda setelah pisah 30 tahun. Dan setelah 30 tahun kembali ketemu dengan Anda teman SD, SMP, SMA lama. Kemudian berkata, friend, apa kabar friend? Dan dia berkata, ya puji Tuhan baik. Kamu jadi pendeta sekarang? Sudah puji Tuhan, haleluya, shalom. Anda berkata, ya. Hidup saya sudah berubah. Dan dia lihat hidup Anda. Friend, kamu hidupmu benar-benar berubah. Dulu anak paling nakal di kelas. Dulu anak paling bajingan di kelas. Dulu anak yang paling melawan guru di kelas. Tapi hari ini ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu, friend. Apa yang terjadi? Anda jawab, saya berubah sebab Yesus mengubahkan saya. Dan kalau dia tanya, mana Yesusnya? Anda berkata, Yesus yang mengubahkan saya ada di dalam saya. Dan kalau dia tanya, apa buktinya? Yesus hidup di dalam kamu. Kamu berkata, bukankah kamu sudah lihat hidupku tidak sama seperti yang dulu. Hidupku jadi hidup yang baru. Itu sebabnya dia bisa berubah penjahat jadi penjahit. Itu sebabnya dia rubah orang bajingan berdosa paling besar, tapi menjadi seorang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Yesus sanggup untuk mengubah apapun juga. Dan mujizat perubahan terbesar, bukti paling nyata bahwa Yesus hidup di dalam setiap kita. Anda dan saya berubah. Kelakuan kita berubah, kata-kata kita berubah, tingkah laku kita berubah, tindakan kita berubah. Dulu pemarah, sekarang jadi pemurah. Dulu pencuri, sekarang jadi pemberkati. Dulu orang yang dihina orang, sekarang orang yang disanjung orang. Dulu tidak dianggap rendah, sebab Anda dianggap penjahat sampah masyarakat. Tapi sekarang dari sampah dia rubah jadi intan permata bagi mahkota kemuliaan Tuhan. Kita berubah. Kalau Anda nggak pernah berubah, bagaimana Anda bisa menyatakan pada semua orang bahwa Yesus hidup? Satu-satunya cara, hanya membuktikan pada mereka, saya berubah.
Kenapa bisa berubah? Apa tipsnya? Apa triknya? Apa caranya? Jawab, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dia menyelamatkan saya. Kasihnya nyata. Bagi orang lain Yesus tidak kelihatan, tapi bagi saya Yesus itu lebih daripada kenyataan. Dia lebih daripada segala-galanya. Saya berdoa, kebangkitan Kristus hari ini mengingatkan kita hal yang paling mendasar sekali lagi. Bahwa itu adalah bukti, satu-satunya bukti. Tidak dituntut bukti yang lain. Hanya satu bukti. Apa itu? Hidupmu berubah. Yohanes 21 ketika Yohanes 20 apa 21 saya lupa, tapi Yohanes pasal 20 kalau saya tidak salah, ketika bicara tentang kebangkitan Yesus, Yohanes berkata pada hari pertama. Yohanes adalah seorang Yahudi yang tulen. Yohanes adalah seorang Yahudi yang bermain dengan simbol. Makanya dia menulis kitab Wahyu penuh dengan simbol. Tetapi semua orang Yahudi tahu, semua orang Kristen tahu, simbol dari kebangkitan adalah angka 8. Kenapa Yohanes tidak menulis pada hari ke-8 Yesus bangkit, tapi dia menulis pada hari pertama Yesus bangkit? Ini tafsiran saya. Yohanes 1 dimulai dengan kata yang sama dengan Kejadian 1. Yohanes 1 dimulai dengan kata yang sama dengan Kejadian 1. Pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 berkata pada mulanya Allah. Kejadian 1 bicara soal apa Bapak Ibu? Halo, ada yang bisa jawab? Kejadian 1 bicara soal penciptaan. Berarti kalau Yohanes mulai dengan Kejadian 1, pada mulanya Allah, pada mulanya firman. Tiba-tiba Yohanes 20 dia berkata pada hari pertama. Hari pertama Tuhan buat apa? Dia menciptakan. Apa yang dia ciptakan? Terang. Yohanes 1 ayat 2, 3, 4 berkata, terang itu adalah hidup manusia. Oleh sebab itu ketika dia berkata pada hari pertama Yesus bangkit, berarti hari pertama ada penciptaan baru. Apa yang dia lakukan dalam ciptaan baru? Dia menciptakan terang. Tapi bukan terang matahari yang Anda dan saya lihat, tetapi terang dalam hidup setiap manusia. Sebab hari ini hati yang gelap harus jadi terang. Hati yang busuk harus jadi hidup. Hati yang mati dibangkitkan dalam nama Yesus. Hidup kita berubah. Biarlah pesan firman Tuhan sederhana ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari saya undang kita datang pada Tuhan. Izinkan saya mengundang Anda sejenak bangkit berdiri. Anda datang pada Dia dan biarkan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang hidup menjamah hati Anda. Pemain musik tolong. Menjamah hati Anda. Dan kalau hari ini hidupmu tidak banyak berubah, Anda hanya Kristen karena KTP-mu Kristen. Anda Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. Anda Kristen tapi Anda Kristen yang nominal, yang biasa-biasa saja. Hari ini perubahan hidupmu akan menentukan banyak hal. Sebab perubahan dalam hidupmu menentukan apakah Yesus benar-benar hidup atau tidak dalam pandangan orang di sekitar kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu apa Dia pegang. Amin. Amin, amin. Hidup jadi berarti sebab Yesusku hidup. Percaya, Dia sanggup rubah hidup Anda. 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 Anda bilang gak ada yang bisa rubah saya. Anda bilang terlambat. Sudah terlambat. Dia sanggup rubah hidup Anda. Kalau mati Dia bisa bangkit kembali. Semua yang mati Dia berarti bisa hidupkan kembali.
Iman yang mati dia bisa bangkitkan kembali. Pengharapan yang mati dia bisa bangkitkan kembali. Pekerjaan yang mati dia bisa bangkitkan kembali. Keluarga yang mati dia bisa bangkitkan kembali. Yesus hidup. 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 Sebab dia hidup. Ada hari saya serahkan pekerjaan selanjutnya. Sebab saya minta Pak Rudi Tenggala untuk berdoa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Hari Yesus hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan, kalau kami memiliki Engkau sebagai Allah kami, karena Engkau Allah yang hidup. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah hidup. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Supaya dunia boleh melihat bahwa ada Engkau hidup di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Sekarang yang terpenting adalah kebangkitan kehidupan-Mu. Itu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami harapan akan hari esok. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mengerti firman-Mu, semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkatikan hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Tatimu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini. Tuhan memberkati hidupnya, keluarganya, pelayanan yang terutama. Sehingga melalui kehidupan dan pelayanan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang bertanggung sanggup. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan Perjamuan Kudus untuk bersama-sama melayani. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami kembali mengadakan sakramen perjamuan kudus. Karena kehidupan yang telah Tuhan bangkitkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, supaya ada perubahan di dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap mengadakan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Saya harapkan semua yang bawa anak-anak supaya difamiliarkan atau diperkenalkan terus untuk dapat bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, otomatis didampingi dengan orang tuanya, supaya dapat makan dan minum dengan benar, dapat makan dan minum sesuai dengan urutannya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, membuat perjalanan kehidupan kami menjadi semakin indah di hadapan. Ada sebuah proses perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, untuk menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu yang tadi, Anak Allah, Yesus namanya. Biar kita semakin yakin. Itu bukti kita bersaksi Dia sudah bangkit. Yo, haleluya. Puji Tuhan. Anak Allah, hey, hey, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, hey, hey, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Yes. Yes. Ku tak gentar. Hey. Hey. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Doni. Ya, Bapak Pendeta Doni. Berkat doa akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami yang mulia, Allah dan Allah kami yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami memperingati, mengingatkan ulang bahwa Yesus tidak tinggal dalam kematian, tetapi Dia bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Tapi kehidupan sesungguhnya, bukti sesungguhnya, kubur-kubur kosong itu harusnya ada dalam hati kami masing-masing. Kubur dari manusia lama kami
yang sudah dibangkitkan, dirobahkan menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu ingatkan bahwa kami adalah saksi-saksi atas kehidupan Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Kalau kami mulai berubah dari pendusta, dari pembohong, dari penjahat, dari pemarah, dari orang yang emosional, dari orang yang hidup pekerjaan yang salah, penuh dengan dusta dan korupsi, penuh dengan kebohongan. Tapi hari ini kami berubah. Kami jadi orang yang hidup dalam kebenaran. Kami benar dalam berbisnis. Kami benar dalam berkata-kata. Kami benar dalam bertingkah laku. Kami benar dalam bersikap. Kami benar dalam suara hati kami. Kami benar. Oleh sebab itu, pulanglah. Jadilah saksi kehidupan Kristus. Jadilah saksi bagi semua orang bahwa kuasa kebangkitan Kristus masih tetap ada dan masih tetap berlaku untuk selama-lamanya. Amin. Mereka yang hilang pengharapan, masih ada pengharapan. Mereka yang sudah tidak punya masa depan, karena Yesus hidup, ada masa depan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu. Jadilah kesaksian bagi banyak orang. Seluruh yang kau kerjakan dan perbuat, biarlah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Baik dalam susah maupun dalam senang, baik dalam gembira maupun dalam kesedihan, respon hati kita tetap benar, supaya orang melihat bahwa Yesus benar-benar hidup. Terimalah keberkatan daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus melimpahkan kasih sayangnya. Dialah pendoa syafaat agungmu, dan terimalah sukacita damai sejahtera daripada Roh Kudus, menjadikan kita hari ini terang bagi mereka yang ada dalam kegelapan, menjadikan kita garam bagi mereka yang ada dalam ketawaran. Jadikan engkau kekuatan bagi mereka yang lemah, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan engkau berkat bagi orang yang membutuhkan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dengan segala kelimpahan, dengan kasih karunia dan damai sejahtera, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin.